Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Dalam bicara hati, Bapak Ibu Saudara, Yesus lalu kasih perumpamaan yang luar biasa. Lukas pasal 8 ayat 11 sampai 15. Inilah arti perumpamaan itu. Yesus bilang, benih itu ialah firman Allah. Tanah itu adalah apa? Hati. Tuhan tidak meminta ini, sebab kalau meminta ini Tuhan tidak adil. Sebab ada orang yang level pendidikannya lebih tinggi dari orang lain. Lalu kalau dia menerima firman berdasarkan level pendidikan dan brain, maka Tuhan tidak adil. Tapi hati, semua orang punya hati yang sama, tergantung dia mau buka atau tidak. Benih itu ialah firman yang jatuh di pinggir jalan, itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari mana? Dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Saya tidak peduli nanti hari Selasa saya ketemu saudara, hari Rabu lalu saudara tidak ingat hari ini firman dari mana. Saya tidak peduli. Yang saya lebih peduli adalah apakah hatimu dijamah oleh firman dan engkau berubah atau tidak. Percaya sendiri datang dari hati. Percaya bukan dari sini, Bapak Ibu Saudara. Engkau boleh menjelaskan kepada seseorang segala bukti, segala ayat tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi kalau hati orang itu tidak terima, dia tidak akan percaya. Lanjut ayat yang berikut, Yesus bilang begini, yang jatuh di tangan yang berbatu-batu itu ialah yang setelah mendengar firman menerima dengan apa? Gembira. Tetapi mereka tidak apa? Berakar. Ada sesuatu di dalam hati, tidak dapat tempat. Firman Allah tidak dapat tempat di hati. Hati itu syarat dengan banyak hal. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ayat berikut, tanah yang berikut, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan apa? Buah yang matang. Dalam kitab Matius dan Markus, di situ Matius dan Markus bilang begini, mereka dikhawatirkan oleh tipu daya kekayaan. Utaranya itu terganggu gara-gara kejar timur barat selatan. Akibatnya firman datang, firman tidak bertumbuh sebab tidak dikasih waktu kepada yang utara. Habis waktunya untuk mengejar yang timur barat dan selatan. Kenapa? Yesus bilang yang timur barat dan selatan itu semu, itu tipu daya. Kalau yang utara tidak lurus, engkau tidak akan pernah menemukan yang timur barat selatan. Tidak akan pernah. Bikin dulu lurus yang utara. Ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan di mana? Dalam hati yang baik. Akibatnya Alkitab berkata dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, saudara pergi baca di kitab Matius dan Markus, bahkan tanah hati yang baik pun hasilnya beda. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Padahal hati subai. Perintah yang sama, nasihat yang sama dia berikan kepada kita. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan apa? Syarat, jangan penuh, jangan dikuasai oleh apa? Pesta pora, kemabukan, serta apa? Kepentingan-kepentingan duniawi. Tuhan Yesus bilang begini, jaga baik-baik yang utara. Timur barat selatan akan lurus kalau yang utara yang kau jaga. Timur barat selatan engkau akan diberkati, engkau akan sukses. Memang musim dan perjalanannya berat, tapi kalau utara steady, kalau utara lurus, kalau utara tidak berpindah, Tuhan bilang timur barat selatan engkau tidak usah khawatir, engkau akan temukan. Demikian renungan Soul Care dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.